Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reina Alfilelia, mahasiswi Universitas Negeri Malang, program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan sedikit membagikan video edukasi untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah Perkembangan Anak Usia Dini tentang bagaimana sih seharusnya orang tua menyikapi pengaruh teknologi di era digital dalam perkembangan anak usia dini. Oke, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Anak usia dini yang diakui oleh internasional yaitu pada usia 0 sampai 8 tahun. Sebenarnya, anak-anak yang lahir pada tahun 95-an sudah terpapar dan sudah mengenal gawai. Yang dimaksud gawai adalah handphone, smartphone, televisi, dan semuanya yang ada skrinnya dan bisa diakses oleh internet. Ini disebut sebagai generasi native, yang artinya sejak lahir mereka sudah mengenal dan sudah terpapar oleh gawai atau gadget. Nah, tentu saja ini menimbulkan pro dan kontra. Ada sisi baik dan ada banyak sisi negatifnya atau kelemahan pada mereka yang lahir pada generasi digital. Kalau kita tahu, anak usia dini itu memiliki beberapa aspek perkembangan. Ada aspek kognitif, kemudian aspek fisik motorik, ada juga aspek sosial emosi, dan semua ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan. Sehingga apabila anak tumbuh di lingkungan yang tidak baik, maka akan banyak sekali terpapar oleh gawai yang mengakibatkan gangguan perkembangan anak usia dini, yaitu anak bisa malas bersosialisasi, kemudian perkembangan bahasa anak juga terhambat karena anak sudah terlalu fokus dan terlalu nyaman sehingga tidak tertarik berkomunikasi dengan yang lain. Yang ketiga, ada masalah emosi. Anak mudah sekali marah, kemudian meledak-ledak, lempar tantrum, dan sebagainya. Ada juga sikap-sikap yang tidak bisa direm karena terpengaruh dari iklan, dari lagu-lagu, dan itu memudahkan anak menginginkan sesuatu dengan berlebihan. Oleh sebab itu, perlu sekali peran dari orang tua, guru, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga anak dari pengaruh buruk teknologi di era digital. Nah, selanjutnya bagaimana sih upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh orang tua dalam mendampingi anak menggunakan gadget atau gawai? Yang pertama yaitu membatasi penggunaan gadget, bukan sebagai hak milik namun sebagai hak guna pakai. Jadi kita berikan kepada anak itu berupa pinjaman. Nah, karena mereka tahu sebagai pinjaman, maka aturannya berasal dari peminjam atau orang tuanya. Yang kedua yaitu kita harus memberikan kegiatan-kegiatan di luar gadget, memberikan kesenangan yang sama, tapi sekaligus mengajarkan mereka berproses. Karena satu di antara tantangan anak-anak di generasi ini yaitu mereka tidak bisa menghargai kegiatan yang melalui proses yang lama. Karena kita semua tahu ya, mereka merupakan generasi serba instan. Yang ketiga yaitu orang tua juga harus hadir. Hadir bagaimana? Yaitu hadir secara fisik dan psikologis. Jadi ketika orang tua bermain di rumah bersama anak-anak, hadirlah bukan hanya fisiknya saja, tetapi perhatian, kemudian memberi feedback, agar apa? Agar anak tidak terfokus dengan gadget atau gawai yang digunakannya. Yang keempat yaitu memanfaatkan layanan pengaman pada gadget. Memanfaatkan secara maksimal karena sekarang kan sudah banyak sekali layanan seperti Kindle, kemudian layanan restricted untuk YouTube. Itu perlu sekali kita aktifkan sebagai bentuk proteksi diri dari konten-konten yang tidak baik, konten-konten yang tidak sesuai usia, kemudian video porno, kemudian layanan restricted untuk YouTube, itu perlu sekali kita aktifkan sebagai bentuk proteksi diri dari konten-konten yang tidak pada usia anak-anak. Sebagai orang tua, kita perlu bersikap sensitif dan responsif, khususnya terkait dengan aktivitas anak saat memainkan gadget. Kita perlu membekali anak dalam dunia digital dengan memberdayakan, bukan mengontrol, serta mencontohkan, bukan menasihatkan, sehingga anak bisa bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Berikut ini adalah tips cerdas mendidik anak di era digital ala Najila Shihab, seorang motivator. Yang pertama yaitu memahami tantangan dan hambatan sebagai orang tua. Tantangan terbesar orang tua yaitu menganggap anak bisa belajar dengan sendirinya. Itu salah. Baliknya, orang tua harus turut belajar teknologi agar bisa memaksimalkan pengawasan terhadap anak. Misalnya, jika saja orang tua tidak bisa menggunakan teknologi, terus bagaimana cara orang tua bisa mengawasi anak? Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu berdayakan anak.
bukan sekedar melarang atau menyensor, namun orang tua juga perlu membekali anak agar bisa memfilter, kemudian memilah mana konten yang sesuai dengan usianya, mana konten yang buruk, dan mana konten yang baik. Yang ketiga yaitu komunikasi yang efektif. Pastikan cara orang tua berbicara kepada anak berdampak positif dan bukan malah sebaliknya. Tips yang keempat atau tips yang terakhir nih, jadi membuat kesepakatan bersama. Buatlah kesepakatan dengan anak mengenai penggunaan teknologi. Seperti yang di awal tadi tentang hak guna pakai ya. Dengan demikian anak merasa dihargai dan dianggap penting sehingga dapat menggunakannya secara efektif. Orang tua juga harus komitmen dan konsisten dalam menjalankan kesepakatan tersebut. Nah, itulah penjelasan saya sedikit mengenai materi hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa peran orang tua, peran guru, dan peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam perkembangan anak usia dini dalam pengaruh teknologi di era digital. Agar anak-anak nantinya bisa menjadi anak yang unggul, anak yang berkualitas, dan berguna bagi nusa, agama, dan bangsa. Sekian video saya hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Dan jika ada yang ditanyakan atau ditambahkan, langsung saja ke kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.